tidak ada kesempatan karena barangkali waktu yang tersedia itu digunakan untuk mencari nafkah dari pagi sampai sore hari, malam hari tinggal lelahnya saja sehingga tidak punya waktu untuk mengajari secara langsung misalkan anak-anak kita, istri kita. Atau memang tidak mampu, maka beri kesempatan, fasilitasi istri kita, fasilitasi anak-anak kita untuk mengaji, untuk belajar ilmu-ilmu agama. Jadi untuk menggugurkan kewajiban kita, makanya sebisa mungkin kita masukkan anak-anak kita ke madrasah diniyah. Silakan, kalau kitanya mampu, anak kita sekolahkan di sekolah dasar SD misalkan, silakan. Tapi harus dipenuhi juga ilmu agamanya. Ya kan di sekolah SD juga sudah ada pelajaran PAI misalkan. Pelajaran PAI, pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah yang di bawah Diknas itu hanya 2 jam dalam 1 minggu. Di dalam 1 minggu itu cuma paling banyak 2 jam. 2 jam itu sangat-sangat kurang sekali. Sangat-sangat tidak memadai sekali untuk bisa memenuhi. Misalkan anak-anak kita diajari tentang najis, anak-anak kita diajari tentang rukun sholat secara detail, anak-anak kita diajari tentang misalkan zakat, diajari tentang kesunahan secara detail, itu sangat kurang sekali. Sangat kurang sekali kalau kita mengandalkan, mohon maaf kalau kita hanya mengandalkan di sekolah-sekolah umum yang notabene misalkan di bawah Kemendiknas. Beda kalau anak kita disekolahkan di misalkan madrasah ibtidaiyah, itu pemenuhan jam pelajaran agamanya lebih baik. Makanya saya hanya bisa menyarankan, jika anak kita sekolahkan di sekolah dasar, ya mbok yo, sebaiknya seyogyanya ya di anak kita sore harinya dimasukkan di madrasah diniyah atau dimasukkan ke TPA, atau kalau kitanya punya kesempatan kita ajari langsung. Kita ajari langsung. Tidak ada kesempatan, datangkan guru agama. Ya, datangkan guru agama untuk anak-anak kita. Supaya apa? Supaya gugur kewajiban kitanya. Supaya gugur kewajiban kita, wajib untuk mengajari anak-anak kita ilmu-ilmu agama. Kadang memang kelihatannya sepele tapi sangat prinsip, sangat prinsipil, sangat prinsip. Paling tidak untuk menggugurkan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang ayah. Semoga akhirnya berpengaruh terhadap keberkahan hidup kita. Faqihuhum ay 'allimuhum syari'al Islam, syariat-syariat agama Islam diajari oleh kita seorang laki-laki. Tidak hanya syariat yang diajari, belajar tentang sholat, berwudu, najis, berpuasa, zakat, tapi juga wa'addibuhum lan ngajaria tata krama. Sahabat Abdullah bin Abbas, wa'addibuhum lan ngajaria tata krama sopo sira kabeh
hum ing ahlikum, hum ing ahlikum. Ajari juga tata krama, ajari juga akhlak, ajari nilai-nilai etika, ajari apa, unggah-ungguh kalau bahasa Jawa, sopan santun, etika, diajari. Siapa? Kita ayah, kita kepala rumah tangga. Ayyallimuhum, hal-hal yang sederhana, misalkan anak membentak orang tuanya, anak lalu berkata kasar kepada orang tuanya, kita tegur, itu sebagai bagian dari kita mengajari tata krama. Jadi kadang memang ada pola pendidikan, ya, pola pendidikan anak di zaman sekarang yang konon katanya tidak boleh apa, menyalahkan, tidak boleh apa, menegur dengan intonasi yang lebih keras. Itu kalau menurut saya itu kebablasan. Sebab anak kita itu juga belum memahami, belum mengerti. Ada saatnya ya, kita menasehati, ada saatnya kita kalau harus menegur, ya, harus menegur dengan intonasi kita yang suaranya harus lebih tinggi, barangkali itu diperlukan. Kenapa tidak? Itu juga bagian dari pendidikan, supaya anak tahu ada batas, ya. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan, dan itu membutuhkan misalkan suara kita yang lebih kencang, suara kita. Konon katanya ya di psikologi pendidikan, kalau anak sering dibentak maka akan menurunkan kecerdasan. Oke, baik kalau memang itu dilakukan setiap hari, setiap saat. Tapi kalau sesekali sebagai sebuah shock terapi, saya kira tidak mengapa, insya Allah. Yang membuat cerdas itu Allah. Asal niatan kita orang tuanya ikhlas, kita bentak itu lagi ngajari tata krama. Kita bentak itu lagi ngajari akhlak sama anak kita. Wa'adibuhum lan ngajari tata krama sopo ngajaria tata krama sopo sila kabehum ing ahlikum. Ay'allimu ngajaria sopo sila kabeh ngajari hum ing ahlikum, diajari mahasinal akhlaqi ing piro-piro kebagusane akhlak. Mahasinal akhlaqi ing piro-piro kebagusane akhlak, diajari akhlak-akhlak yang baik. Sebagai contoh tadi, berkata, berucap ya, terhadap orang tua. Anak-anak zaman sekarang kadang kita omongin, kita nasihatin, malah dianya lebih kasar dari kita. Diomongin, dinasihatin, jawab terus. Lah ini harus diingatkan, karena bagaimanapun orang tua itu ketika ngomong, ketika membentak harus membentak, ya, meskipun tidak boleh terus menerus. Itu tujuannya adalah untuk mendidik, dinasihat. Ya, setelah itu ya mungkin kita bisa rangkul kembali, kita ajak dia komunikasi sebagai katakanlah teman. Wakilalan menurut satu pendapat, wakilalan diucapakan, ada perkataan, pernyataan satu pendapat bahwa anna asyaddan nasi setuhune paling pedih wong.
Anna asyaddan nasi setune paling banget, paling pedih-pedih wong. Pedih-pedihnya orang dalam hal apa? Apane azaban siksane. Oh, sesungguhnya orang yang paling pedih siksanya yaumul qiyamatin dalam dina kiamat. Orang yang paling pedih siksanya di hari kiamat nanti adalah man wong, orang jahila kang bodoh. Jahila kang bodoh sopo ahluhu keluarga emak. Jahila kang bodoh sopo ahluhu keluarga emak. Satu pendapat dikatakan bahwa sesungguhnya orang yang paling pedih siksanya di hari kiamat nanti adalah orang yang memiliki keluarga yang bodoh. Artinya bodoh, dia tidak ngerti akhlak, dia tidak ngerti tentang syariat Islam. Itu orang tuanya, ayahnya nanti yang akan disiksa. Kalau anaknya, istrinya bodoh, anaknya, istrinya tidak ngerti tentang hukum-hukum syariat. Itu pendapatnya Abdullah ibnu Abbas. Wa an sayyidina Abdullah ibni Umar. Lan diriwayataken saking Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Jadi orang dulu itu namanya banyak Abdullah. Ini putranya sahabat Umar bin Khattab. Kalau tadi putranya sahabat Abbas, ini putranya sahabat Umar. Namanya Abdullah ibnu Umar. Radhiyallahu anhuma. Radhiya muga-muga ngridoni sapa Allahu Gusti Allah. Allah memberikan keriduannya anhuma sangking Abdullah. Anhuma sangking sahabat Umar lan Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoi sahabat Umar bin Khattab dan putranya, yakni Abdullah. Rasulullah sallallahu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, annahu stune kanjeng Nabi qala wallahu a'lam bissawab. Insyaallah di kesempatan yang akan datang kita lanjutkan kembali. Kita akan membahas tentang hadis kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyati secara lebih lengkap. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.